97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo selamat siang sahabat Sonora dan juga Smart Listeners. Saat ini hari yang istimewa, hari yang menyenangkan untuk Anda ya di hari Kamis ini 23 September 2021 dan kali ini saya sedang menemani suasana siang Anda hingga pukul 14 nanti ya. Kita ada di perbincangan sahabat Sonora juga Smart Listeners yang cukup menarik ini ya seputar kenakalan remaja. Nah, narasumber kita dari DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Kita akan sapa dulu narasumber kita di siang kali ini. Halo, selamat siang Pak Ergiat Trisambodo SEMIP. Pak Sambodo, selamat siang Pak Sambodo. Ya, selamat siang Mas Hasta dan pendengar Sonora dan Smart FM semuanya. Selamat siang. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah ini. Oke. Pak Ergia Trisambodo SEMIP ini beliau adalah Kasih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ya. Dan juga dari kakak-kakak Tesaga. Ketemu lagi kakak Tesaga, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Hesta. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener semuanya. Sehat selalu ini ya. Sehat. Oke, ya seperti tadi yang saya sampaikan Pak Sambodo dan juga kakak-kakak Tesaga, kita mau berbincang ini seputar ini ya kenakalan remaja. Wah, ini cukup menarik ini karena saya ada di dalamnya masih remaja. Boleh bilang gitu nggak ini? Remaja belia ya Mas ya. Oke, tapi nggak nakal ini kok Pak Sambodo ya. Nanti dijewet sama Pak Sambodo Iya. ini. Oke, tapi sebenarnya ini mungkin Remaja kita 20 tahun yang lalu ya. Oh gitu. Kelihatan ini akhirnya. Oke, Pak Sambodo mungkin untuk mengawali perbincangan kita. Nah, ini kalau saya mengklaim diri sebagai remaja ini masih bisakah atau sebenarnya definisi ini dari remaja itu apa ini Pak? Pak Sambodo mungkin langsung aja ini. Ya, remaja itu kan anak-anak kecil enggak, dewasa belum. Jadi ini usia-usia yang tanggung, Pak. Ya, usia sekitar 12 tahun sampai 24 tahun gitu ya. Jadi beranjak dari anak-anak ke dewasa. Nah, ini masa puber. Oh, masa usia puber. tanggung ini. Iya. Usianya tadi antara berapa usianya? 12 tahun sampai dengan sekitar 24 tahun. Oh, gitu. Ya berarti sudah lewat dong, itu sudah bertahun-tahun yang lalu nih saya. Nggak bisa ini Kak Desaga nih. Padahal sudah mengklaim diri ini. Oke. Terus ini penjelasan lainnya nih berkaitan dengan remaja ini Pak Sambodo, mungkin dilanjut dulu ini. Jadi remaja ini kan usia di mana mereka beranjak dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi mereka masih mencari jati diri, mereka juga masih ingin aktualisasi diri, masih mudah terpengaruh dengan temannya. Jadi lingkungan dan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja, Pak. Oke, jadi banyak pengaruh berkaitan dengan nanti perkembangan masa remajanya gitu ya. Oke, saya ke Kakak Tesaga dulu deh. Jadi masa gimana? Gimana Pak Sambodo? Mungkin lanjut dulu. Masa muda, masa remaja. Jadi masa-masa mencari jati diri nih, Pak. Gitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Baik. Kakak Tesaga? Ya. Ya. Gimana masih masa-masa mencari jati diri juga kah? Cari yang lain kayaknya ini. Masa-masa cari yang lain. Wah, ini nggak bisa dibahas kalau yang itu. Nanti di luar tema kita. Ya. Oke. Balik tadi mungkin menambahkan penjelasan dari Pak Sambodo ini berkaitan dengan remaja. Mungkin ada satu penjelasan kalau dari pandangan dari teman-teman atau kakak-kakak Desaga nih. Siapa ini? Iya, jadi menambahkan dari Pak Sam tadi ya, masa remaja itu betul adalah masa transisi di mana mereka masih di tahap nih ya, anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Jadi kalau dari WHO sendiri memang menentukan usia remaja itu di usia 12 sampai 24 tahun. Kemudian kalau di UU Perlindungan sendiri Mas itu di usia 10 sampai 18 tahun. Nah, untuk usia sendiri itu tergantung dari kitanya sih mau menggunakan teori yang mana nih istilahnya kayak gitu. Jadi usia remaja itu memang batasannya antara 10 sampai 18 tahun seperti itu Mas Hesta. Oh gitu.
Oke. Terus ini lebih jelasin lagi Pak Sambodo. Saya kembali ke Pak Sambodo. Ini kalau merujuk dari tema kita yaitu seputar kenakalan remaja. Nah, Iya. ini gimana nih Pak Sambodo? Mungkin dari istilah kenakalan remaja. Ini kok kelihatannya kesannya ya gimana ya? Nakal itu ke negatifkah atau itu nakal karena apa ya? Kelebihan energi kayak gitu atau gimana? Mungkin Pak Sambodo monggo. Jadi remaja nakal itu biasa. Hmm. Jadi rata-rata anak-anak itu kan nakal itu karena kepingin mencari perhatian atau kepingin aktualisasi diri. Cuma caranya yang tidak tepat. Jadi anak-anak ini, anak remaja ini biasanya nakal itu disebut nakal karena melanggar norma biasanya. Kalau di masyarakat ya norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Kalau anak remaja ini di sekolah ya melanggar tata tertib sekolah. Karena itu mereka menyimpang dari norma-norma ini disebut nakal. Tapi nakal jangan sampai mengarah ke kriminal gitu. Oke. Ini ya yang perlu digarisbawahi, jangan sampai ke arah kriminal nih ya. Halo Pak Sambodo? Ya. Ya, jadi jangan sampai mengarah ke kriminal ya. Iya, oke. Maksudnya nih mengarah ke kriminal itu berarti ke hal-hal yang negatif ketika mereka berada di sekolah pun over apa ya, bertindak yang berlebihan kayak gitu atau seperti apa ini Pak? Ya kalau umumnya remaja itu kan kalau di sekolah biasanya bolos, merokok gitu kan. Iya. Mereka kepengen diakui itu solidaritas dengan teman-temannya kan gitu. Atau mereka mengatasi rasa stres terhadap dirinya sendiri itu belum tahu harus ngapain. Akhirnya mereka menentang norma-norma itu. Pelariannya ke rokok, membolos, atau tindakan-tindakan lain, coret-coret itu kan. Vandalisme itu sebenarnya mereka kepingin mengaktualisasikan diri. Cuma caranya itu yang tidak tepat. Mereka kepingin diakui keberadaannya. Biasanya vandalisme itu nama-nama gengnya, nama-nama kelompoknya dicantumkan di situ. Mereka itu ada rasa kebanggaan ketika orang tahu tentang dirinya gitu. Oke. Sebenarnya ini sudah ada sejak dulu atau karena perkembangan pengaruh teknologi dan sebagainya ini Pak nih. Kalau menurut Pak Sambodo pengalamannya gimana? Dari dulu ada nggak ini hal semacam ini? Kalau dulu nakalnya beda Mas. Jadi kenakalan remaja itu beda, cuma bentuk-bentuknya itu yang beda. Kalau dulu nakalnya kita ya mungkin karena makanan itu kan masih jarang ya. Kita ambil buahnya tetangga kan gitu. Gitu. Atau kita iseng gitu kan di masjid, kita sandalnya kita tukar-tukar gitu kan. Tapi sekarang itu karena pengaruh globalisasi itu ya. Jadi mungkin nakal kepengen diakui karena teknologi, kepengen viral di TikTok, akhirnya ngeprang orang tanpa berpikir bahwa ini berisiko gitu, berisiko terhadap fisik orang yang diperang, keselamatannya gitu, atau terbawa pergaulan bebas gitu loh, kepengen aktualisasi diri, kepengen viral, tapi akhirnya dia nakal, norma-norma sosial, norma kesopanannya dilanggar. Gitu. Atau terpengaruh globalisasi juga dengan adanya narkoba yang masuk ke Indonesia, akhirnya kepingin coba-coba, akhirnya ketagihan gitu kan. Ya mungkin semacam itu. Jadi kenakalan remaja sudah ada sejak dulu, cuma bentuknya itu berbeda-beda ya tergantung zamannya. Tergantung zamannya. Pak Sambodo saya pernah mengalami, sekarang udah insaf gitu atau gimana? Enggak ya? Dulu cuma ngisengin teman Mas. Gitu. Enggak ini hanya guyon ya Pak ya, guyon aja. Iya. Oke. Saya ke Kakak Tesaga ini biar nggak ngantuk karena jam-jam segini ini tantangan berat jam-jam ngantuk. Jam rawan. Oke, Kakak Tesaga ini kalau menurut Kakak Tesaga kenakalan remaja seperti apa mungkin memandangnya atau melihatnya ini? Oke, siapa ini Kak Tesaga? Kenakalan ya Mas, saya langsung jawab aja.
Kenakalan remaja itu seperti tindakan remaja yang tidak dapat diterima ya secara sosial tadi, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sam, dan bertindak secara berlebihan seperti itu sampai melanggar status norma di masyarakat. Kemudian tindak kriminal juga biasanya dilakukan tuh oleh para remaja yang misalnya pencurian gitu, terus dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain juga, seperti kelitih gitu ya Pak Mas. Sorry. Seperti itu Mas. Oke. Oh, jadi gitu bisa itu kerugiannya nggak cuma orang lain ya, tapi diri sendiri sebenarnya juga berefek tadi seperti yang disampaikan Pak Sambodo. Kalau misalnya kenakalan itu dari ke narkoba itu kerugiannya ke diri sendiri itu ya. Ya betul Mas. Oke. Baik, ini perbincangan cukup menarik ke Kakak Desaka dan juga Pak Sambodo. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Kita harus break dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan. Dan untuk Anda sahabat Sonora juga smart listeners yang mau bergabung, boleh silakan untuk teleponnya di 557762, 557762, ataupun juga Anda bisa berkirim SMS dan WhatsApp di 0817 5483200. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Oke, sahabat Sonora dan juga small listeners, kita masih di perbincangan yang cukup menarik ya di siang kali ini bersama DP3AP2 dari SMJ Jakarta. Ini kita berbincang seputar kenakalan remaja ya. Tadi sudah disampaikan seputar remaja itu apa dan kenakalan remaja itu apa gitu ya. Yang mau bergabung di 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 0817548320. Ada kasih perlindungan dan pemenuhan hak anak Bapak Giatri Sambodo SMIP dan juga ada teman-teman atau kakak dari Desa Gaya. Pak Sambodo. Ya. Halo Pak Sambodo. Halo. Ya. Tadi suaranya kecil banget ini Pak. Oke, ya kita ini Pak berkaitan tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya berkaitan dengan jenis kenakalan remaja itu seperti apa aja. Nah, kalau kita menengok ke seputar faktor penyebab Pak Sambodo, mungkin Pak Sambodo bisa sampaikan sebenarnya muncul kenakalan remaja ini disebabkan oleh apa? Tadi di awal sih sempat mendengar ini anak ini mencari perhatian, tapi sebenarnya seperti apa nih Pak faktor penyebabnya? Itu bisa kita bagi ya, itu ada faktor lingkungan, itu baik lingkungan di masyarakat maupun lingkungan di sekolah. Ada juga faktor dari keluarga dan juga faktor dari diri pribadi anak remaja ini. Jadi kalau misalnya di lingkungan ya, lingkungan baik itu sekolah ataupun masyarakat, itu remaja ini diri pribadinya ini sudah mudah terpengaruh gitu kan. Ketika dia mudah terpengaruh dan masuk ke dalam pergaulan yang salah gitu kan, bergaul dengan anak-anak nakal, maka dia akan terseret ke perilaku nakal tadi, terpengaruh oleh teman-temannya gitu. Atau juga faktor dari keluarga. Jadi biasanya ketika anak remaja bermasalah itu ketika keluarganya juga bermasalah itu pada umumnya. Tapi ada juga keluarga bermasalah anaknya baik-baik juga ada. Jadi ketika keluarganya ini kurang baik itu menjadi faktor pendukung, istilahnya seperti itu. Jadi misalnya keluarga yang orang tuanya kurang harmonis. Atau keluarga yang orang tuanya itu salah dalam melakukan pengasuhan. Jadi misalnya orang tuanya itu temperamental, suka membentak anak, atau juga ada orang tua yang melakukan penelantaran terhadap anak, kan gitu. Atau juga orang tuanya baik-baik saja, tapi mereka itu orang tua tunggal gitu kan. Ketika ada orang tua tunggal atau orang tua yang yang berbeda dengan keluarga yang lain, anak-anak ini berpeluang untuk menjadi bahan bully lingkungannya.
Nah, ini akhirnya anak ini pelampiasannya itu menjadi nakal kan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak remaja ini untuk menjadi nakal. Termasuk juga tadi yang faktor eksternality yang sudah di awal kita bahas adalah faktor globalisasi media sosial gitu ya. Jadi anak-anak ini kan, anak remaja ini cepat belajar dari media sosial. Jadi mereka menonton di TikTok, di Twitter, di IG, itu kesannya itu sesuatu menurut mereka baik, belum tentu menurut masyarakat itu baik. Itu Mas Asta. Oke, ya. Pengaruh globalisasi luar biasa berarti ini ya. Halo Pak Sambado. Iya. Oke, ya ke Kakak Tesaga sekarang ini. Nah, Kakak Tesaga gimana nih Kak? Kalau melihat mungkin ada satu pengalaman ini berkaitan dengan kenakalan remaja ini. Penyebabnya ini Kakak Tesaga. Kalau pengalaman dari Tesaga sendiri secara langsung sih belum pernah ada yang ini ya konsultasi. Cuma mungkin dari pengalaman pribadi pernah dulu mendampingi adik remaja, dia diajak oleh kakak angkatannya untuk bergabung di geng sekolah seperti itu. Sebenarnya dari dirinya sendiri tuh nggak mau, tapi apa ya istilahnya sampai temennya tuh bersedia untuk nunggu dia pulang sekolah agar dia mau untuk gabung ke geng itu, Mas. Jadi apa ya istilahnya kayak lingkungan itu memang pengaruh besar banget sih kayak gitu. Jadi pertemanan, kemudian bagaimana pendirian si anak remaja sendiri ini seperti itu. Dan lingkungan faktor keluarga itu memang penting. Jadi sebisa mungkin memang fondasi itu diperkuat di keluarga kayak gitu. Gitu ya. Oke. Itu pernah ada seperti itu nih ya. Oke. Kalau tadi sempat kelewat ini Kakak Tesaga kalau kita berbincang seputar macam-macam dari atau jenisnya kenakalan remaja. Mungkin Kakak Tesaga atau Pak Sambodo ini bisa disampaikan ini berkaitan dengan jenis kenakalan remaja yang pernah ada atau pernah dialami atau pernah mengetahui seperti apa ini Pak Sambodo atau Kakak Tesaga? Pak Sambodo? Iya Mas. Halo, Halo Mas Hatta. Ya. Ya, jadi jenis-jenis kenakalan remaja itu sangat banyak ya Mas. Jenisnya tadi salah satunya karena mengikuti perkembangan zaman ini, adanya prank-prank yang dibuat oleh anak-anak remaja gitu. Kemudian kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, itu juga Mas, dari perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, kemudian juga ada kenakalan yang menimbulkan korban materi, kerusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. Setelah itu juga kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, sepertinya pelacuran, itu eksploitasi anak, kemudian penyalahgunaan obat. Setelah itu kenakalan yang melawan status juga ada, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat atau pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua dan lain sebagainya. Seperti itu kan. Oke, ternyata jenisnya macam-macam ya. Banyak jenisnya. Banyak ya. Oke. Ya, saya kira kan selama ini pemahaman saya kenakalan remaja ya mereka-mereka yang suka bolos gitu aja dan nakal gitu ya. Ya, Mas, itu kalau di sekolah itu biasanya ada kakak tingkat yang merasa tersaingi oleh adik tingkatnya, jadi dilabrak adik tingkatnya karena dia merasa tersaingi si kakak tingkatnya gitu. Oh, oke. Kayak di film-film ya? Iya. Di kehidupan nyata juga ada ternyata Mas. Kehidupan nyata ternyata ada. Dan banyak Oke. ya. Aduh, jadi ketahuan sering nonton drakor nanti. Ya. Oke. Kita lanjut dulu nih ke pembicaraan kita. Kalau kita tadi sudah faktor penyebabnya seperti itu ya, entah dari internal ataupun juga eksternal. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin dampak dari kenakalan remaja ini seperti apa sih ini?
Pak Sambodo atau Kakak Tesaga? Pak Sambodo kayaknya belum terhubung ini. Oh, Pak Sambodo sudah terhubung? Ya, iya. Nggih. Nah, saya Pak, menapa menika Pak ya, dampaknya nggih? Ya tentu saja kalau anak ini nakal di sekolah biasanya secara akademik nilainya itu kan kurang bagus ya. Jadi pendidikannya biasanya terganggu juga itu karena sering bolos, sering tidak mengerjakan tugas itu kan. Jadi pengembangan tumbuh kembang anak remaja ini kan jadi kurang optimal dari sisi akademik gitu. Bisa juga karena saking nakalnya ini Mas. Biasanya kalau di tingkat remaja yang SMA itu kan, itu saking nakalnya itu ada kehamilan tidak diinginkan. Ini efeknya sangat berat sekali ini biasanya. Biasanya juga resiko untuk putus sekolah gitu. Ketika putus sekolah nantinya juga jadi pekerja anak gitu. Ketika jadi pekerja anak, berumah tangga di usia anak juga nanti efeknya banyak sekali dari stunting, penelantaran anak gitu kan. Kondisi kesehatan ibu yang belum memadai gitu. Jadi kenakalan itu tingkatannya macam-macam Mas. Juga ada yang kenakalan cenderung kriminal kayak klitih tadi kan gitu. Klitih gitu kan karena salah pergaulan di sekolah gitu kan. Hanya klitih menyakiti yang terkadang kita itu tidak kenal, tidak ada konflik secara pribadi, cuma karena ikut-ikutan teman. Atau bukan kita yang menyakiti Mas, tapi kita satu gerombolan dengan anak yang melakukan klitih, ketika tertangkap itu juga efeknya itu dampaknya luar biasa. Anak ini menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Resikonya ya tentu saja nanti bisa diproses dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Dan kalau terbukti melakukan ini klitih, ini kejahatan jalanan ini, kenakalan jalanan, nanti juga dibina sekian bulan di BPRSR Yogyakarta. Jadi dampaknya ini sangat banyak sekali. Jadi biasanya diawali dari kenakalan-kenakalan ringan, terus meningkat, dan akhirnya terlalu jauh kenakalannya. Jadi sebisa mungkin ini perlu diantisipasi, Pak Asta. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ketahuan lebih awal, itu akan lebih baik, lebih mudah nanti mengantisipasinya gitu ya, Pak Sambodo ya. Kayak demikian. Iya, nggih. Oke. Sambung deh ke Kak Tesaga. Kalau Kak Tesaga pandangannya gimana nih berkaitan dengan dampak ini? Seperti yang dijelaskan Pak Sam tadi, mungkin sekali lagi terkait dampak itu betul dari segi pendidikan, kemudian dari segi pergaulan yang tadinya misalnya punya teman yang istilahnya kurang membawa efek positif, itu akan terbawa juga ke anak ini terkait dengan kebiasaannya, kemudian cara pandangnya seperti itu. Karena usia-usia remaja kan biasanya lebih percaya dengan teman sebaya ya Mas dibanding dengan orang tua seperti itu. Terus ya dampaknya. Jadi dampak pergaulan, dampak pendidikan, kemudian dampak kepada diri sendiri juga seperti itu. Oke, ternyata dampaknya kemana-mana, nggak cuma ke sendiri, malah ke pergaulannya, ke pendidikannya juga ya. Oke, kita harus cocokkan dulu tanda waktu Kak Tesaga dan Pak Sambodo. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, sahabat Sonora juga Smart Listeners, nanti akan kita bacakan WhatsApp Anda dan pertanyaan Anda di kesempatan siang kali ini. Silakan, yang mau bergabung masih dibuka di 081754832000. Oke, masih di area 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners. Kita masih di perbincangan di kesempatan siang kali seputar kenakalan remaja ya, bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Sambodo dari Kasih Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan juga kakak-kakak dari Tesaga. Pak Sambodo dan juga kakak Tesaga, ini sebelum ke mungkin berkaitan dengan pencegahan, ini saya coba sampaikan dulu untuk yang sudah masuk di WhatsApp
podcastnya Sonora Jogja di pagi kali ini ya, Kakak Tesaga dan juga Pak Sambodo ya. Ini sebentar, ada Pak Jumadi ini yang ada di Gejayan. Selamat siang Sonora, kenapa tema kenalkan remaja ini sering dibahas ya? Maksudnya dua kata ini sering disandingkan kenakalan yang hampir pasti selanjutnya adalah remaja. Kalau kita bahas soal parenting atau psikologi juga. Nah, kenapa konotasinya selalu itu? Pertanyaan saya, kenapa tema ini jadi penting sementara orang dewasa juga kan juga bisa nakal. Oh, kenapa yang disebut remaja saja, nggak kenakalan dewasa juga nggak gitu? Mungkin seperti maksudnya Pak Jumadi. Monggo, Kak Tesaga atau Pak Sambodo. Pak Sambodo masih bergabung? Masih, Pak. Oke. Ini Kenapa Pak kayaknya ini selalu disandingkan? Dan ini kenapa penting untuk diangkat karena terus? Gimana Pak? Jadi anak-anak itu termasuk remaja di dalamnya itu kan masa depan kita, Nje. Jadi biasanya topik-topik untuk bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu begitu penting sebagai pembelajaran kita untuk membenahi, Nje, membenahi kondisi yang kurang baik di sekitar kita. Karena itu begitu penting. Sebenarnya bukan hanya topik kenakalan remaja, Nje. Untuk ini Tesaga on Radio. Nanti juga ada tema-tema yang lain sekitar parenting, ada toxic relationship, bullying, yaitu sekitar kehidupan anak remaja dan keluarga, pengasuhan yang baik. Jadi bagi para pendengar ini pantau terus di Sonora FM dan Smart FM, Tesaga on Radio, nanti ikuti seri-seri berikutnya. Nanti semua hal akan kita bahas dengan tuntas ya. Wah, gitu Mas Hasta. Oke, menarik ini ya. Jadi tunggu aja serinya nih Pak Jumadi, dengerin Sonora dan juga Smart FM ya. Biar nggak ketinggalan tema-tema yang menarik yang akan disampaikan. Ini temanya juga ada di sekitar kita ya, biasanya gitu ya, Kakak Tesaga dan juga Pak Sambodo ya. Biasanya dekat dengan kita gitu Mas ya. Dekat dengan kasus keserian gitu ya. Oke. Atau ini dari Kakak Tesaga mau menambahkan kenapa ini cukup penting? Penting karena remaja merupakan salah satu generasi berikutnya yang akan melanjutkan kita nanti ya. Jadi sebenarnya terkait parenting juga sebelumnya sudah dibahas di Sonora dan Smart ya. Mungkin waktu itu Pak Jumadi belum memantau. Jadi pas tema ini Bapak lagi memantau gitu ya. Jadi kenapa remaja? Karena bahasannya menarik. Kemudian remaja itu sangat kompleks. Walaupun dewasa mungkin juga kompleks, cuma remaja ini memang perlu untuk kita bahas lebih dalam dan membutuhkan perhatian yang lebih gitu Mas. Seperti itu Mas Esa. Oke, baik ya. Saya ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang untuk ke Mbak Arni atau Ibu Arni. Ini tanya gini, bagaimana menghadapi anak yang di rumah itu kelihatan kalem-kalem saja, tapi ternyata di luaran itu ikut geng. Nah, ini gimana? Mungkin ada yang disampaikan, dijawab ini. Jadi Kak Tesaga atau Pak Sambodo dulu. Ya, ikut geng ya. Jadi kalau di rumah kelihatannya anteng, kalem gitu ya. Ya ini memang agak susah sih ya. Kayak tugas orang tua sih, lebih ke tugas orang tua bagaimana mengetahui dan memantau anaknya ketika di rumah ataupun di sekolah, dan mengetahui pergaulan anaknya sendiri itu seperti apa. Walaupun kita orang tua, kadang kita juga perlu tahu untuk anak di luar rumah tuh seperti apa sih, dia mainnya sama siapa sih, seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya secara tidak sengaja orang tua mengetahui kalau anaknya ikut geng, kemudian mungkin lebih ke responnya ya, respon orang tua sendiri seperti apa. Jadi ketika orang tua tahu, sebisa mungkin untuk diredam dulu emosinya. Gitu. Kadang kan orang tua shock langsung marah gitu ya Mas ya. Langsung refleksnya marah, kamu kenapa ikut geng kayak gitu. Nggak ditanya dulu, adik kegiatannya gimana di sekolah misalnya seperti itu. Kamu temanannya sama siapa aja. Terus mungkin bisa masuk baru ke geng itu geng apa, kegiatannya apa aja, mungkin bisa ditanya seperti itu Mas Hasta. Gitu ya. Pak Sambodo, gimana Pak? Mungkin ada pengalaman Pak nih, atau ada yang curhat ke Pak Sambodo nih berkaitan dengan putra putri yang di rumah itu kalem saja, tapi ternyata di luar ikut geng-geng tadi.
Halo Pak Sambodo. Gimana suaranya? Sampun Pak menika nggih. Sekarang sudah. Ya, jadi gini, jadi sebagai orang tua, ya, baik orang tua maupun guru di sekolah ini, ya. Jadi terkadang anak itu pinter menyembunyikan gitu kenakalannya, gitu. Jadi orang tua ataupun guru itu harus peka ya, peka, sensitif, gitu kan. Jadi seringkali bukan hanya percaya dengan omongan anak ya, anak remaja itu, tapi juga melakukan cross check gitu. Jadi misalnya ketika anaknya pamit bermain gitu kan, ya terkadang ketika waktunya pulang kok belum pulang, ya kita karaoke ke temennya, bener enggak kamu anaknya main di sini gitu. Atau kita diam-diam juga itu apa, bukan nganu ya, bukan kita melanggar privasi anak ya, tapi demi kebaikan anak, terkadang itu tanpa sepengetahuan anak ya, kita lihat itu koleksinya apa tuh di HP, atau koleksinya apa sih di kamar gitu. Atau terkadang orang tua juga ngobrol, mau tidur itu dampingi di tempat tidur, ngobrol biar anaknya bercerita dengan leluasa gitu. Kan akhirnya sesuatu yang disembunyikan itu terkadang bisa keluar dengan sendirinya gitu. Jadi ini peran orang tua, guru itu menjadi penting di sini untuk mencegah kenakalan anak gitu, kenakalan remaja. Mungkin itu Mas Hasta. Oke. Baik, satu lagi ini Pak Sambodo dan juga Kakak Tesaga ini berkaitan dengan pertanyaan di kesempatan siang kali ini. Saya baca dulu. Selamat siang Kakak dan juga Mas-mas semuanya. Ini saya tanya, orang tua itu kan harus bisa menjadi contoh anak-anaknya. Nah, gimana pendapat dari kakak-kakak semuanya dan juga narasumber kalau orang tua itu maaf ini sudah broken home, sementara anak-anak tetap dididik harus benar. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk keluarga yang sudah broken home biar anaknya tetap sesuai rel yang benar? Dari Pak Agus ini yang ada di Bantul. Nih, gimana ini? Kak Tesaga? Ya, dari Pak Agus ya? Ya, oke. Di Bantul. Ya, jadi ya betul, orang tua memang memiliki kewajiban untuk mencontohkan perilaku yang baik ke anak-anaknya, karena itu tadi anak adalah pencontoh yang ulung gitu ya, apalagi usia-usia balita, apalagi seperti itu. Kalau terkait itu tadi memang ini dinamika yang cukup sulit ya. Jadi orang tua sudah broken home, tapi secara idealnya memang tetap harus memberikan contoh yang baik. Ini bisa disiasati dengan tetap mungkin bisa menjalin komunikasi yang tetap baik dengan pasangannya yang dahulu untuk kepentingan anak seperti itu. Atau dukungan dari keluarga terdekatnya, itu juga sangat dibutuhkan oleh anak. Jadi role model itu tidak hanya dari orang tua, tapi juga bisa dari keluarga terdekat seperti itu. Misalnya kakek nenek atau om tante, misalnya kalau tinggal serumah seperti itu. Dan yang paling penting itu tadi sih Mas, komunikasi dengan apa ya istilahnya mantan pasangan kita dulu. Ini loh demi kepentingan anak, demi tumbuh kembang anak tuh kita baiknya seperti ini agar kedepannya anak tidak membawa apa ya saya trauma itu seperti itu Mas Hasta. Oke, Pak Sambodo? Pak Sambodo? Iya Mbak Ustaz. Gimana nih Pak Sambodo berkaitan dengan ya maunya ya, tetap terkadang, anak itu sesuai gimana Pak? Iya, kita sebagai anak ya, sebagai anak ini kita itu jangan melihat ke masa lalu. Jadi kita atau melihat ke latar belakang keluarga kita. Kita harus percaya diri bahwa kalau kita bersungguh-sungguh, kita bisa menjadi anak yang baik dan berprestasi. Kita bisa mencari tokoh panutan yang lain, gitu. Mengidolakan panutan yang lain. Mungkin di situ ada tokoh masyarakat di situ, atau tokoh politik gitu yang bisa menginspirasi kita, memotivasi kita, walaupun kita dari keluarga broken home, walaupun kita dari latar belakang keluarga yang kurang baik, dengan bersungguh-sungguh, dengan adanya motivasi, kita bisa meraih cita-cita dan berprestasi.
Itu Mahasta. Jadi walaupun ini keluarga merupakan salah satu penyebab kenakalan remaja, tapi sebisa mungkin anak ini juga punya kepribadian yang bagus. Ngoten Mas Hasta. Oke, iya. Menarik ini penjelasannya. Nah, ini sebelum kita break ini, ada satu yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan mencegah. Nah, tentunya kan setelah tadi kita tahu dampaknya, kemudian penyebabnya. Nah, ini untuk mencegah biar remaja-remaja di sekitar kita ataupun putra-putri kita yang masih remaja itu tidak terjerumus ke kenakalan. Nah, ini apa yang bisa dilakukan ini, Pak Sambodo atau Kak Sega? Pak Sambodo dulu deh, monggo. Jadi ya memang tugas kita bersama, enggak mungkin ya, karena anak itu kan hidupnya itu kan 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, 8 jam di masyarakat. Jadi semua pihak itu harus bekerja sama. Jadi intinya itu harus berkomunikasi dengan anak. Jadi kalau keluarga itu harus care dengan anak, ketika pulang terlambat harus dikaroke gitu kan. Kalau anak curhat juga didengarkan, jangan sampai anak curhatnya ke pihak lain yang salah malah menjuruskan gitu kan. Juga tanggap dengan kondisi si anak gitu. Di masyarakat juga begitu, ketika ada anak tetangga yang kok ada sesuatu itu ngaruh Pak gitu. Karena kalau orang Jawa itu kan untuk mendidik anak satu itu butuh orang sekampung gitu. Jadi anak itu kan juga terbentuk oleh lingkungan. Jadi yang sekarang mulai hilang itu kan ngaruh ke, takut kalau ngaruh ke anak tetangga itu ada orang tuanya marah gitu kan. Jadi kalau ada remaja kok masih nongkrong di warung, ya dikaroke disuruh pulang gitu, jangan nongkrong gitu kan, diangkringan. Atau kalau ada remaja yang ngerokok itu ya tetangga yang tahu itu ngelokke gitu kan demi kebaikan si anak. Begitu juga di sekolahan, di sekolah itu juga gurunya, warga sekolah semua itu juga harus punya perhatian yang sama terhadap remaja ini. Jadi jangan sampai nanti peraturan di sekolah itu dilarang merokok, ternyata di kantinnya jualan rokok atau di warung depan sekolah jualan rokok gitu. Begitu juga dengan tadi ada perilaku anak itu kan, guru-guru itu harus paham betul. Ini nada-nadanya kok bergerombol, ada apa sih gitu kan, harus tanggap, harus mendekati gitu kan. Juga ketika ada anak bermasalah dikaroke dari hati ke hati. Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan bersama. Kalau kita itu ada istilah juga berlian, bersama lindungi anak. Semua anak adalah anak kita gitu. Jadi perlindungan anak itu terpadu dilakukan oleh semua pihak. Oke. Mas. Oke. Kakak lagi ya, mungkin mau menambahkan? Ya, pencegahan agar anak tidak terjerumus pada pergaulan yang salah itu, orang tua harus mencari momen yang tepat untuk mengajarkan anak mengenai bahaya-bahaya dari pergaulan yang dari teman-teman anaknya itu, kemudian beri informasi juga tentang bahayanya jika si anak ini masuk ke dalam geng yang bisa mempengaruhi hal negatif. Kemudian orang tua juga harus berdiskusi atau memberitahu bagaimana ketika anak itu biasanya anak itu ditawari narkoba. Nah, itu bagaimana orang tua memberitahu dan mendiskusikan kepada anak. Kemudian membuat aturan yang tegas di rumah. Kemudian tanamkan nilai-nilai agama juga kepada anak. Karena agama ini sangat penting ya Mas untuk fondasi selain dari kedua orang tua yang masih utuh, dan mengenali pergaulan anak-anak itu juga sangat penting. Kemudian berikan contoh atau kasus yang nyata terkait permasalahan anak yang sering marak, sering terjadi seperti itu. Kemudian menghadapi masalah dengan cepat atau tanggap, itu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sam. Kemudian kebiasaan yang baik juga perlu dibiasakan, dan orang tua juga harus membangun rasa percaya diri si anak tersebut agar
si anak tidak terjerumus ke hal-hal atau ke pergaulan yang salah. Seperti itu, Mas Sasta. Oke. Baik, ini makin menarik ini perbincangan kita di siang kali ini. Nah, kita harus break dulu, tapi nanti saya ingin setelah kita break, kita bahas ini deh. Mereka-mereka yang sudah mempunyai putra-putri yang masuk ke atau terjerumus ke kenalkan remaja. Ini apa yang harus dilakukan? Nanti seperti apa akan disampaikan oleh teman-teman dari DP3AP2DIY dan juga dari KKT Saga ini ya. Dan terima kasih dengan sahabat Sonora yang terus bergabung dan juga semua listeners yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Kita harus break untuk komersial dan terus stay tune di 97,4 Sonora FM ataupun juga di 102,1 Smart FM Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora dan juga semua listeners, kita terus di perbincangan kita di kesempatan siang kali ini masih seputar kenakalan remaja ya, bersama narasumber kita dari DP3AP2 dari SMA Yogyakarta ya. Ada Pak Sambodo dan juga rekan-rekan dari Tesaga, kakak Tesaga ini. Kita di segmen terakhir, kakak Tesaga dan juga Pak Sambodo, ini menyambung pertanyaan saya tadi yang sebelum kita break, ini berkaitan dengan kalau sudah terlanjur ya, semoga saja tidak nih ya, semoga saja tidak terjerumus ke kenalkan remaja ini. Nah, sebagai orang tua, mungkin ada saran yang bisa disampaikan oleh Kakak Tesaga dan juga Pak Sambodo nih. Monggo nih, Kakak Tesaga dulu. Di unmute dulu Kakak Tesaga. Sorry. Sorry. Saking semangatnya jadi lupa di. Iya, gimana? Jadi tadi ya, ketika anak sudah terlanjur terjerumus ke kenakalan remaja gitu ya Mas ya. Bagaimana orang tua sebaiknya merespon atau bertindak gitu. Jadi itu tadi sih, balik lagi dilihat dulu komunikasi dengan anak seperti apa di awal. Kadang anak ikut geng tuh juga orang tuanya baik-baik aja juga ada loh, nggak tentu orang tua yang broken home tuh juga enggak. Kadang orang tua yang baik-baik aja terus anaknya mungkin dia penasaran terus makanya dia gabung geng gitu juga ada sebenarnya kayak gitu kan. Ya itu tadi, lihat dulu komunikasi orang tua dengan anak, kemudian kalau komunikasinya baik bisa diajak ngobrol baik-baik dulu nih, kayak tadi yang sebelumnya disebutkan sama Kak Tesaga kayak cari waktu yang tepat untuk berdiskusi bersama, kemudian mencari tahu contoh-contoh nyata ketika kamu bergabung di geng tuh apa ya istilahnya ada keuntungannya atau enggak, atau banyak kerugiannya atau enggak kayak gitu. Kemudian lebih ke bagaimana kita bisa merangkul anak kita meskipun sudah terlanjur, katakan sama anak bahwa kita akan selalu ada untuk dia apapun yang dia lakukan seperti itu. Nah, apa ya kalimat-kalimat seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Ketika dia ada masalah, dia harus lari kemana sih? Gitu. Ketika orang tuanya nggak menerima, ya mau nggak mau pasti ke temannya kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya komunikasinya dengan anak kurang baik, itu orang tua bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan profesional. Baiknya seperti apa? Ketika anaknya terjerumus misalnya ke narkoba atau pergaulan bebas seperti itu. Atau bisa juga konsultasi ke Tesaga nih, Mas Hesta. Bisa menghubungi ke nomor untuk telepon bisa ke 0274 565 003 atau SMS, WA, Telegram ke 0877 1929 2111 atau ke Facebook, IG, Twitter dengan Tesaga DIY seperti itu, Mas. Oke, wah menarik sekali ini. Pak Sambodo, ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak. Ini pesan-pesannya seperti apa dan juga mungkin menjawab pertanyaan saya tadi berkaitan dengan yang sudah terlanjur nih, Pak. Monggo, Pak Sambodo sekaligus meng-close ya, Pak ya. Yang penting bagi orang tua itu tetap mendampingi anak, jangan menghakimi gitu kan. Jadi seperti yang dilakukan Bunda Ive sama
slang itu ya. Jadi walaupun narkoba, walaupun selangnya nakal itu tetap didampingi dengan sabar ya. Itu akhirnya anak-anak itu kan tetap luruh ya, punya hati gitu kan. Juga pernah ada kasus itu ada seorang ibu itu anaknya itu sering nongkrong gitu kan, ikut geng gitu kan. Ibunya itu enggak berkata apa-apa, cuma ketika anaknya nongkrong itu ibunya hadir di situ walaupun letaknya agak jauh gitu kan. Jadi anaknya ditungguin, ibunya cuma diem gitu kan. Tapi lama kelamaan anak remaja ini berpikir kan, kasihan juga ibunya malam-malam ikut bergadang nemenin dia, juga malu sama temennya gitu kan. Ketika dia nongkrong begadang itu ditemani ibunya, akhirnya mari gitu kan, sembuh kenakalannya ini. Jadi dia tidak suka lagi nongkrong, bergaul dengan teman-teman ini yang suka merokok, mabuk gitu. Jadi pendekatan untuk menyentuh hati itu lebih penting lah ketimbang kita memarahi, menghakimi dan menghujat si anak remaja ini gitu. Oke. Pesan-pesannya seperti apa ya? Jadi jangan menghakimi. Oke. Kakak Saga untuk meng-close apa yang mau disampaikan pesan-pesannya ke pendengar semuanya, monggo. Ya, terima kasih Mas Hasta untuk waktunya hari ini. Semoga ini bisa tersampaikan ke masyarakat luas terkait dengan apa yang perlu kita lakukan ketika remaja itu melakukan suatu kesalahan. Itu mungkin bentuk dia untuk mengeksplorasi apa yang dia inginkan dan harapkan. Jadi, yuk mari-mari kita bersama mendampingi remaja, karena tidak hanya orang tua yang harus bergerak, tapi seluruh elemen masyarakat juga butuh untuk mengendalikan kenakalan remaja ini, Mas. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kakak Saga, Pak Sambodo juga terima kasih. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat untuk semua dan juga bisa membuat suatu inspirasi untuk para orang tua ini ya. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dan juga tema-tema yang gak kalah menariknya juga ya, Kakak Saga dan juga Pak Sambodo ya. Ya, insya Allah Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, baik. Dengan tadi sahabat sonora dan juga small listeners, perbincangan kita di kesempatan siang kali ini bersama DP3AP 2 dari Semaju Jakarta di edisi Kamis ini 23 September 2021 ya. Ada Pak Giatri Sambodo SIP, Kasih Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dan juga ada kakak-kakak dari Tesaga ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.